Gimana dong proses cari ketemu Bambangnya? Ini susah payah. Jadi kalau saya hitung-hitung total all in antara mobil plus dalaman kisaran sekitar 300 juta dapat. Oke, selesai. Rupanya pas jalan baru muncul. Inilah itulah. Kalau kena gimana nih? Jangan sampai kena. Seandainya 20.000 watt katanya kalau kata. penjahat kena Pingsan lah. Pingsan, ya? Nggak boleh mati. Mati kita masuk penjara, Pak. mumpung ketemu sama ini nih salah satu idola kita ini, Jajago keliling Indonesia. Halo, Om, apa kabar? Wah, langsung kaget aku tadi Bang Den teriak, Boy. Ya, nah sini dong. Ini dia peran utamanya ini. Halo. Keren banget. Kalian dong sini dong. Jadi Bang Den itu adalah bapak apa sebutannya kemarin tuh? Dibilang apa, Anak ideologis. Jika ada anak biologis, nah, kita ini adalah anak ideologis. Dan beliau punya banyak anak-anak ideologis. Anak-anak teracun karena perjalanan Bang Den. Sialan. Racun. Ya kalau kita sih nggak mau ngeracunin siapa-siapa, tapi kalau ada orang yang teracuni ya Aku itu buat ya. di luar tanggung jawab kita ya. Ya, Cuman ini bener mumpung kita masih tetap di Mangoni ya. Cuman karena jarang sekali ketemu dan ini baru pertama kalinya kita ketemu sama si Bambang. Pertanyaannya kenapa namanya Bambang? Ingat nggak Bang Den pernah zaman kita suka ceng-cengin nama orang tua. Bapak kau nama Sulaiman itu kan. Nah, Bambang tuh nama bapak-bapak yang paling sering disebut. Bapak kau namanya Bambang. Itu kesan berwibawa. Jadi kalau mertua nanya, kamu ke hutan sama siapa? Sama Bambang. Nggak sendiri kok. Positif dong. Positif dong. Jadi nama Bambang tuh sekarang. Oh, jadi karena itu dinamakan Bambang. Hubungannya dengan mobil ini apa? Dia berwibawa ya? Dia sebenarnya dia imut. Namanya jadi aneh. Jadi namanya tuh garang. Tapi pas dibuka dalam itu imut-imut. Ya, agak kontras sih. Itu apa boleh buat lah. Terjadi. Ini sih yang emang kita salah satu yang keren banget ini ngangkat mobil ini. Dia bisa jaga betul-betul rapi. Yang kita alami nih pengalaman tuh bawa barang banyak banget, susah banget nyusunnya. Berantakan. Karena juga space mobil kita kecil, tapi ini bisa kita lihat di dalam itu plong banget. Jadi barang-barang semua sudah tersimpan. Iya. Barang-barang semua sudah tersembunyi dan hilang dari pandangan mata. Tinggal yang ini nih, yang apa namanya? Estetik aja. Jadi kalau buat konten memang enak banget dipandang, enak banget dilihatnya. Ini contoh-contoh barang-barang yang disimpan tuh kayak gini ya? Betul. Ya, bapaknya Babang. Kayaknya Bang Den pasti tahu ini apa ya? Ini yang di Makassar itu loh, yang di Fort Rotterdam itu. Yang lukisan tanah itu. Ini oh iya, oke tahu. Ini juga yang tempat Bang Den kunjungi ini. Apa namanya? Maros, Banti Maros, Burung. iya Banti Burung. Oke, jadi ini kenangan-kenangan dari berbagai macam tempat daerah ya. Tapi Nanti Bang Den akan ketemu ini di Kalimantan. Ini semua Kalimantan. ini agak beda nih, Hoi. aura dan energinya nih. Keras. Ini ada batu yang dari itu loh, yang dari apa sih Saranjana, tau nggak sih? Yang film horor itu. Nanti Bang Den ketemu. Di mana tuh? Kalimantan Selatan. Nih, bagus-bagus ya batunya. Ini taring beruang. Ini buah sawit. Ini bauksit. Ini pasir dari Padang 12. Batu bara mana? Batu bara di sini. Ini batu bara. Atau saking terlalu banyaknya jadi batu bara nggak diambil Batu lagi? bara sini, kemudian di sini juga ada sarang walet di sini. Oke, semua lah ya. Kenang-kenangan. Yoi. Intinya begini, tapi kalau sudah ditutup Ini jadi rapih dan bersih, bisa dipakai buat meja. Bisa masak-masak. masak-masak. Kompor sebelah sana juga sama ya. Iya sama di situ. Walaupun kami jarang masak. Coba lihat. Bang Den ada bawa pancing nggak? Hah? Bawa pancing nggak? Pancing. Oh iya, aku belum kayak punya laut di pancing. jalan. Belum. Ini bener nih buat mancing, betul. Buat laut. Perlengkapannya. Oke, lanjut. Jadi gimana nih ceritanya sampai bisa memutuskan keliling Indonesia, terus berangkatnya dari mana dan sudah berapa lama, dan sekarang penghasilan dari YouTube sudah berapa? Endorse sudah berapa? Pagi-pagi dong. Ya. Kita tuh mulai itu salah satu tuh terinspirasi dari si Bang Den dan Kak Beda Boy.
Jadi memang ada tidak banyak orang-orang gila yang berani keliling Indonesia. Nah, kami takut tuh. Kami kira kan harus yang punya uang banyak kan. Jadi kita tuh mulai dari backpacker dulu. Kita udah keliling sampai ke Bali, sampai ke Lombok, Sumbawa backpacker. Cuman mahal Bang Den. Jadi kita lebih mahal backpacker ternyata. Karena kami backpacker yang salah. Jadi awal di Bali itu kami sebulan itu. Bali berapa bulan sayangnya? 3 bulan di Bali. Kita tuh sewa penginapan, hotel, sewa mobil, kemudian kita kayak makan di luar kan. Saya pernah hitung satu hari itu habisnya sekitar 1 juta. $300 sewa mobil Avanza. Iya. 300 buat sewa penginapan, 300 buat makan berdua. Satu hari sama 1.000. Tambah kita masuk wisata 1.000, 1 juta sehari. Sebulan 30 juta. Itu mahal. Bisa 10 hari buat kita. Itu mahal banget, makanya kami bilang, wah ini nggak bisa nih, ini kita udah nggak mampu, terlalu mahal. Jadi pas Lombok kami ganti, kita tidurnya tuh udah di kos, kan sewa bulanan lebih murah. Kita udah nggak sewa mobil, kita beli motor bekas, yang habis pakai kita jual. Bisa jual lagi. Betul. Lalu kita nggak makan di luar, kita masak sendiri di dalam kos-kosan. Nah itu murah. Itu murahnya banyak. Nah habis BP selesai, tapi hitung-hitung pun masih cukup mahal. Kami ketemulah sama yang camper van. Saya nanya, lu sebulan habis berapa buat camper van? Dan dia pernah cerita, dia 1 bulan itu untuk berdua suami istri, udah sama makan sama jalan, 1 bulan paling cuma habis 3-4 jutaan. Dia sama kayak tinggal di rumah gitu loh. Murah banget, kami kaget gitu loh. Makanya akhirnya kami cobalah membuat camper van kayak gini. Ya, kita mulai dari mana? Oke, berarti kita mulai dari paling tidak yang paling tak diubah tuh depan nggak ada diubah sama sekali, Standar semua ya? standar. Cuman kadang kami juga ini terinspirasi dari Bang Den juga nih tuh. Apa sebutannya Bang Den sih? Oh, apa nih, keranjang apa? Bukan, yang kayak di mobil Bang Den tuh, apa namanya tuh? Apa namanya? Itulah namanya jaring-jaring nih lah. Ya, jaring-jaring lah, ini jaring-jaring lah. Nih, jadi bisa taruh banyak barang sini kan. Nah, jaring-jaring kita juga pasang rig untuk kita komunikasi. Kemudian kita pakai spion yang digital itu, yang bisa lihat ke belakang kan. Ini kan kosong, nggak kenapa nggak bisa tembus belakang. Nah, sisanya original, apa adanya. Pokoknya kita upgrade semua tuh, upgrade-nya kayak contoh power window udah upgrade, power window udah, kita central lock udah, jadi semua tuh pakai ceklek, ya kelar. Wah, keren Bambang. Ini Grand Max yang paling lengkap bagi aku nih. Paling lengkap ya, betul lah. Kami kan di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi habis kita 9 bulan sampai ke Lombok Sumbawa selesai, kita kembali Kalimantan untuk bikin Bambang, bikin camper van. Kita bikin ini sekitar kurang lebih hampir setahun juga bikin. Untuk di sini kita, kan Bang Den nanya awal kita beli apa diubah kan? Jadi pintu itu dulu segini doang, pintu mobil kayak biasa kan? Kita ganti engselnya, jadi bisa sampai ke gini. Oke. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah biar meja kita bisa berdiri di sini. Ada meja lagi. Ada meja. Rencana tuh ini mau jadi tempat podcast Bang Den. Kenapa? Tempat podcast rencananya. Nanti naikin kan? Meja. Meja satu di sini. Nah, dan kemudian ini yang di dalam nanti. Ini adalah meja yang di sini juga. Wah, semua ruangan efektif. Oh, dan efisien. Wajib. Awalnya kami tuh mau pakainya Luxio. Mau pakai Luxio atau Grand Max yang murah-murah kan. Lalu kemudian hampir rencana juga mau pakai kayak Evalia gitu. Cuman untungnya nggak beli. Karena kami pernah coba ngetes buat tidur di mobil kayak Grand Max gitu kan. Sesak Bang Den. Tidur kita tuh kayak endak lega. Kayak pernah nggak sih Bang Den ngerasa pas kita udah jalan jauh, kita pas tidur di mobil bangun tuh capek. Nah aku tuh ngerasa tuh pas tinggal tidurnya di sana. Dia luas sih, cuma nggak lega. Bernafas nggak lega. Ngerti. Saya hidupin AC pun sejuk, tapi nggak lega. Nah, untung tiba-tiba rendah kali ya. betul, karena ini ruangan rendah. Nah, untungnya memang Tuhan baik lah. Kita pas chat di Facebook muncul dijual Grand Max bekas bank. Weh. Nah, dan mana sih Bambang? Di Pontianak tuh ya? Enggak, itu didapatnya tuh di Bekasi kalau nggak salah. Di Bekasi. Facebook, kita cek Facebook. Itu lama, kita searchingnya lama. Nah, ketemulah. Cuma tinggal 1 unit kan 2 unit. Tinggal 1 atau 2 unit kemarin. Nah, kita kontak, kan takut pembohongan juga, takut tipu-tipu kan. Nah, ujung-ujung pas kita ketemu, oke, deal. Jadi kita dapetin mobil ini sudah tinggi kayak gini dengan harga 100 juta doang. Keren banget. Budgetnya masuk. Kayak saya budget mau beli Luxio atau beli Grand Max, budgetnya masuk.
Nah, Terus? mahalnya di rehabnya. Nah, rehabnya di mana? Dibawa kemana? Harusnya kalau yang benar ya Om, rehabnya tuh harus di Jawa. Iya. Jakarta terutama, Jakarta atau Bogor atau Bandung atau Jadi, mana lah. memang? Dibuat di Pontianak. Oh, dibawa lagi ke Pontianak. Karena kami mikir kalau aku bangunnya di Bogor atau di Bandung mungkin lebih cepat, lebih bagus. Nah, Pontianak kan rumah kita, kan kita nggak usah bayar itu. Cuma resikonya ada jadi lama, nggak ada orang yang ahli, jadi kita jadi Jadi siapa mandor. yang bangun ini bisa seperti ini? Kita jadi mandornya. Oh. Tiap hari oke. kita ke bengkel buat jadi mandor, dan dia ada 3 tukang berbeda. Tukang bengkel buat ngurusin mesin, tukang interior buat ngurusin dalam, dan tukang listrik buat ngurusin dia punya kelistrikan. Kan repot. Jadi tiap hari kita handle 3 orang ini. Oh. Berantem terus tiap hari. Hebat, hebat, hebat. Dan itu butuh waktu berapa lama? Hampir kita 8 bulan kalau nggak salah. 8 bulan kira-kira berapa total interior aja? Kita Selain unit mobil. kita interior habis kurang lebih sekitar 180-an juta. 180 juta. Untungnya ada Bada Boy baik yang sumbangin barang. Ada yang sumbangin kita kayak aki, Oh. ada sumbangin untuk lap untuk kipas. Wah, Nah, itu dia. ya sedikit lebih murah. Cuman itu di awal. Nah, ini gantungan yang kita sering pakai. Payung, senter, sapu, kayak lampu-lampu, sama Oh, ini iya, kain-kain. iya. Ini kan Ini keren juga nih. Bikin apa beli nih? IKEA ada jual kok Bang, dari mobil lah IKEA. Oh, belum. Udah lama nggak pernah ke IKEA. Ini ku taruh ke dindingnya Bambang juga bagus. Jadi buat gantung-gantung Di barang. Papua nggak ada IKEA soalnya. Ah iya Pak, Kalimantan juga nggak ada IKEA Pak. Online ya, online ya. Online. Online susah. Kita Susah. kan mau ukur. Oh. Berapa kali aku gagal ukur barang ini? Jadi kalau saya hitung-hitung total all in antara mobil plus dalaman kisaran sekitar 300 juta dapat. Oke, selesai. Rupanya pas jalan baru muncul. muncul. Inilah, itulah aja upgrade kaki, shock breaker, upgrade ini, tek 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 tek. Ya, lumayan juga. Hati. Ketika ada jalan baru ketahuan. Baru ya. ketahuan. Terutama detail-detailingnya ya. Detailnya kita baru tahu. Nah, jadi banyak kita rombak kembali dan baru tahu bahwa ada barang-barang yang kita awal kayak perjalanan kan kita kan tinggal di rumah Om. Jadi mobil saya jual, motor saya jual, barang rumah saya kosongin, rumah saya kontrakin, semua saya Iya. buang semua. Iya. Jadi tuh pas kita pindah ke mobil kan agak gimana ya, kita tuh takut ada barang yang kelupaan. Iya. Jadi barangnya banyak banget di mobil di awal. Di awal. Di awal pas Iya. udah jalan baru tahu ini nggak kepake, itu nggak kirim. kepake, ini nggak kepake, baru kita kurangin. Sekarang adalah udah jalan sekitar setahun lebih gitu kan. Nah ini udah mode yang bagi kami udah bisa hidup setahun lebih atau tetap bisa hidup di sini. Sudah aman dan nyaman? Nyaman sekali, Nyaman, sangat ya. nyaman. Kemudian kalau di sini paling yang spesial cuma tangganya doang. Ih, tangganya kok bisa begitu? Pakai apa tuh? Yoi, pakai dikit apa elektrik. Jadi ada motornya di dalam. Canggih. Soalnya kita sering naik turun. Awalnya kan kita mau bikin sistem yang gini. Ya. Ya, jangan mempersusah hidup lah. Gitu. Coba lagi. Nah, gitu. Oh, keren banget memang Tangga. Bambang ya. Jadi udah berapa lama nih hidup di mobil? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kira-kira persentasenya tidur di mobil itu berapa persen selama di perjalanan? Paling berapa persen doang ya? 30-an 40% doang 20%, kayaknya. oke. Dan bagaimana sih rasanya hidup di jalan 1 tahun lebih itu? Happy. Kok mau sih diajak? Kita tuh berdua tuh emang udah hobi traveling. Suka camping, suka masuk hutan, suka ke gunung atau kemana gitu loh. Jadi pas di ngajakin traveling kayak gini, ya happy-happy aja sih. Oh, Nah, memang basicnya udah mungkin udah basicnya senang. memang ya. suka traveling Suka ya. traveling, suka jalan Soalnya ya. dari sebelum kita nikah juga kita sering udah jalan gitu, Oh. camping dimanapun. Dan kalau di bagian belakang, nah di sini adalah yang tadi Bang Den Ini yang buka. tadi udah ya. Ini lemari sama meja. Benar. Nah, yang paling penting itu di atas ini. Jadi Ini apa? Jadi sebenarnya ini kan dapat buat kipas kan? Ini kipas untuk menarik udara dari luar ke dalam. Dari Luar ke dalam. luar ke dalam. Jadi biar Exhaust ya? exhaust khusus dalam. Jadi kita tutup semua pun tanpa buka meja, Ada angin sirkulasi. jalan. Nah, Perjalanan rencananya mau sampai kapan dan mau sampai kemana? Kita nggak ada waktu sih.
Udah bebas ya? Iya, udah bebas. Kemarin Waktu awalnya- sepenuhnya udah milik kita ya. Awalnya kita bilang kita mau 5 tahun keliling Indonesia. Iya. Ya, awalnya aku dengar tuh. Awalnya. Iya. Cuma pas udah jalan aku baru ngeh. Nggak sesuai. Karena lama. Iya. Kita tuh tipe yang apa ya, menikmati perjalanan gitu kan. Iya. Jadi kayak Kalimantan aja itu butuh 8 8 bulan. Oh. Kalimantan doang tuh. Betul. Belum yang lain, pulau-pulau lain. Iya. Bener. 5 tahun sudah hidup bebas, terus mau masuk penjara lagi gitu? Gitu? Kan Nggak bakalan betah deh bro, percaya. Iya, Makanya makanya. udah nggak enak. Kayak sekarang kan kita udah stay sini kan. Ini lama nggak jalan tuh udah. Ya, rasanya udah lain kan? Sama. Ih, gitu. Aku udah ngomong beberapa waktu sama Kak Beda. Aku udah stres banget ini di Iya, Jakarta makanya. gitu. Ini kenapa sih Jalan yang, lagi. yang ada janjian sama kita kerja sama tuh mundur lagi tanggalnya, mundur lagi tanggalnya. Iya. Harusnya kemarin udah berangkat. Benar. Aku makanya bilang kalau bukan untuk kerjaan ya, aku nggak akan ke Jakarta gitu loh. Cuman karena untuk kerjaan, Iya, betul. ya udah Jakarta dulu deh gitu kan. Iya. Cuma tuh udah nggak sabar mau segera jalan. Ya, Lalu memang jalan tuh paling enak tuh yang nggak ada waktu. iya benar. Iya. Nggak Udah nggak dipikirin. bebas ya. Maksudnya oke lah, kita kan pernah kerja, kita Ah. pernah usaha, tahu Ah. dong yang namanya target, yang Iya, namanya iya, rencana iya, segala iya, macam. iya. Tiba-tiba sekarang semuanya lepas. Iya. Kan kita awalnya tipe struktur tuh, Bang Iya. Den. Gitu aku suka tipe orang tuh yang merencanakan sesuatu. Ya, Lo kayak sekarang udah jalan, apa ya? Kadang apa kita rencanakan nggak pernah sesuai. benar. Udahlah, aku udah serencana capek aku. Ada Lalu rel ini ada rel kan? Ini rel untuk taruh kayak si Bang Nek kan juga ada tuh. Apa Ya. anek. ya. Anek diputerin. Oh, ini jadi ruang tertutup ini ini ya? ruang mandi. Oh. Ruang mandi kita. Kita ruang punya shower di sini. Bentar, aku Oh, panggil lo. bisa mandi. Berarti Sayang. bisa mandi, Bro. Mana ya? Wow. WC. Nanti kita tanya kapasitas airnya taruh di mana. Oh, ada tangki kita lihat. Nah, ini. Ini buat hujan banget. Coba itu pintu, Pak. Ini nih, tolok kasih kan? Lengkap. Gua ditolok sana. Udah. Yeay. Ini 50 liter total. Ini kita mandi ini puas nih kalau mandi. Kencang pula airnya. Sudah sayang? Hah? Kenceng juga airnya ini. Kencang? Sudah sayang? Berapa liter airnya? 90 liter. Oh, 90 liter. Taruhnya di bawah. Dia di bawah. Ada tangki. Semua air semua di bawah. Biar dia enggak apa? Enggak limbung. Kalau toilet itu limbung. Nah, ini ruang mandi. Ruang mandi sini. Oke. Nah, sini. Ada quote loh. Quote-nya apa? The good traveler never have fixed plan. Hei. The good traveler never have fixed plan. Katanya sih gitu. Jadi jalan tanpa arah tujuan dan rencana. Iya. Kita suka, tapi yang bang kami paling suka tuh ada gini, Bang Den. Pas kita jalan, kita tidak sempat benci sama orang. Maksudnya gini loh, di lingkungan yang kami tinggal itu, kan biasa kita ada teman gitu kan, Iya, akrab banget. betul. Tapi terlalu akrab, kan nanti kan bakal muncul tuh tai-tainya tuh gitu enggak? Setelah lama. Pasti muncul. Kadang-kadang lingkungan toksik itu kita nggak bisa pergi. Mau pergi nggak bisa. Makanya banyak orang kan suka terkungkung di area yang toksik. Iya, benar. Di perjalanan ini kan Bang Den pasti ngerasa kan. Iya, Teman kita semua baik. baik. Belum sempat toksik udah pindah. Iya. Malah kangen. Iya. Malah kangen. Jadi sekarang kami punya kontak ini dari setiap provinsi kami lewati itu. Ngechat terus, weh gimana Kapan kabar lagi, gitu. Asik kapan sekali lagi gitu kan. ke sini, gitu. Nah, aku bilang gila ya, kan teman kita jadi banyak banget Iya. gitu. Itu yang aku bilang, kita menebar rindu di mana-mana. Ya. Jadi kangen satu tempat kangen Kangen. ke sana gitu. Makanya aku bilang juga begitu kan, kalau 5 tahun, kalau kami ya, yang udah kami Oh alamin. iya, Bang Den berapa tahun dah tuh. Bukan, maksudnya sekarang ini yang aku rasakan adalah udah nggak kepengen lagi stop. Ya satu tempat ya mau 2 kali, Iya, mau iya, 3 iya, kali. iya. Kan tahu dong Indonesia begitu Betul, luas. betul, Nggak betul. akan bisa lah waktu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Iya. 17.000 pulau men. Gila, Ya kan? Bang. Iya. Coba deh nanti pasti akan merasakan bahwa apapun tujuan kita perjalanan, katanya mau kita awalnya memang mau mengembara atau kita mau cari uang di sini, apapun itu tujuannya, nanti pasti kita akan menemukan titik yang sama Iya. tentang betapa nikmatnya Iya, hidup iya, bebas iya. itu. Banyak orang tuh nggak paham. Aku yakin banyak orang nanya kapan mau settle, kapan mau stay gitu kan. Mau sampai kapan jangan terus. Iya. Aku awal juga berpikir gitu, aku bilang. Cuma setelah kami jalan, kau tak akan ngerti lah. aku bilang. Iya benar. Ini tuh Susah. hanya perasaan yang dimiliki oleh orang udah jalan gitu Iya, kan. betul.
Makanya kalau kita ketemu sesama road tripper, nyambung. Oh, itu connect Nyambung banget gitu. Atau balikin aja pertanyaannya. Sampai kapan kamu di penjara? Tak berani aku naik itu. Di samping itu paling cuma listrikan. Cuman dalam ini yang Bang Den. Oh, ini dong, ini dulu dong. Oh, itu. Oh iya ya. Ini. Ini cocok buat Bang Den sebenarnya sih. Iya. Itu tuh apa namanya itu? Anhang. Ini anhang. Betul. Buat motor, mereka bawa motor. Bang Ini motornya mana sekarang? tahu di dalam? Oh, buat motor. Jadi buat mobilitas, mau ke warung, mau kemana, Iya, iya. atau mau masuk yang pelosok-pelosok yang Betul, agak sulit betul. pakai ini. Ini berguna banget pas di Kalimantan Bang Den. Jadi dia kan sistem swivel. Nah, ini kalau Bang Den mau bawa sepeda atau sini, Ya, aku mau bawa sepeda nanti. iya, jadi kita nggak turunkan di atas. Tapi ini lumayan juga nih beratnya ya. Bisa dibuat ringan, karena ini kebuat untuk motor. Oh, Nanti kalau sepeda bisa lebih ringan lagi. wajib. Pas sama Mangoni bisa. Pasti bisa. Yes. Mangoni bagus. Mangoni bagus. Cuman ya memang selalu yang orang nanya selalu cuma satu, itu ya semua orang cuma mau jalan, uang dari mana gitu. Tapi ya saya bilang itu awalnya juga saya pikir mahal. Cuma kalau kita udah jalan, kita kan ketemukan cara-cara murah untuk hidup. Makanan yang murah gimana, cuci baju yang murah gimana. Jadi Benar banget. setelah kita jalan mah terasa kan. Teman-teman kita banyak juga kok yang survival gitu kan, dan nggak ada yang mati kelaparan deh kayaknya. Iya, nggak ada. Nggak ada. Ada yang jadi kuli juga kan. Ada. Seru kali, gila. Itu kan mereka punya ceritanya masing-masing, Iya, ya kan? bekerja di jalan, cari uang di jalan, uang di survival. jalan. Betul. Nah, itulah konsep kami juga dulu awalnya gitu. Iya, iya. Road trip Indonesia itu kan adalah bapaknya para road tripper di Indonesia. Sialan. Kiblatnya itu semua ke Bang Den. Jadi kalau anak-anak road trip ngomongin tentang keliling Indonesia, kiblatnya pasti ke Bang Den. Nggak ke yang lain. Aduh, aku jadi tersanjung. Nah, ya, ada kiblatnya nih. Iya. Nah, terus sekarang ini kabar-kabarnya katanya Bambang mau dipensiun. Kan itu serius atau bercanda sih, aku bingung deh. Biar penonton juga pasti banyak juga kan penonton Road Trip Indonesia, penonton Jago itu udah pasti saling beririsan lah. Ini ya. Rata-rata kita tuh juga nonton Bang Den pasti Iya, itu pasti. Iya. Jadi ini masih spoiler ya. Ini Bang Den yang tahu duluan nih, memang mau cipta lah ini tuh. Jadi Bambang itu udah proper bagi kami. Yeah. Kenapa? Kan terbukti kami udah keliling dari Kalimantan provinsi, Sulawesi juga udah sampai ke Jawa gitu kan. Cuman kebetulan kita ada rencana kan mau lebih jauh. Kita mau aminkan lah, kita mau ke dunia gitu. Yeah. Kita habis Indonesia kita mau selesai ke Asia. Yang bikin lama sih paling di bagian samping sih Bang Den. Apa tuh? Listrik. Oh, ini. Ini kelistrikannya. Ini yang buat pala pusing. Kenapa? Repot, nggak ada yang bisa buat. Jadi kami kelabakan di Pontianak pas bikinnya. Ini tuh tujuannya biar bisa ngecas dari solar panel, pas berhenti dan pas jalan di ngecasnya dari alternator. Ya, kita punya aki di sini Bang Den. Itu aki kita. Ini aki apa? 200 ampere AH. Pakai aki apa ini? Lithium, Oh, level 4. lithium. Ini tutupnya juga jadi meja. Ini dari meja juga. Yoi, semuanya digunakan. Oh, dia pakai itu ya. Iya. Nah, itu yang Om Bang Den ini itu hydraulic jack. Ini. Tujuannya adalah kalau kita parkir tempat miring, Ya. kita bisa buat dia lurus pakai hydraulic jack. Ini sudah bawaan mobil waktu itu atau memang tambahan? Enak banget. Enak dong. Mobil barang itu nggak bisa melewati Oke. Malaysia. Kami udah ketiga perbatasan dari Intikong, dari Sebatik, dari Badau itu Aru nggak boleh lewat. Karena mobil kita mobil muatan. Dia bilang mobil niaga dia bilang. Saya bilang bukan ini camper van, kami nggak jualan. No. Awak punya kereta ini kereta barang dia bilang. Karena SNK kita tuh Del van. Delivery van, masih mobil niaga. Nah, di Jakarta kami ketemu ada karoseri yang bisa bikin camper van, SNK camper van. Oke. Terus saya tanya, bener nggak bisa keluar? Oh bisa dong, dia bilang kan ini kan bukan mobil muatan, ini adalah camper van. Yeah. Satu-satunya di Indonesia. Wah, Oke. langsung deg Yeah. gitu loh. Saya deg-degan langsung, pengen saya bilang. Jadi ada kemungkinan yang doakan ya, pada boy teman-teman sekalian, kita ada rencana untuk bikin camper van kedua. Oh, camper van kedua. Betul. Bambang itu sebenarnya sejujurnya dalam hati saya tuh, saya nggak mau lelang, nggak mau jual. Kenapa?
ini udah kayak anak kita sendiri. Iya, betul. Kita bangun dari nol, itu udah punya kisah banyak. Iya. Cuman kalau saya biarin dia doang tergeletak itu, saya merasa itu malah tidak efisien buat dia. Siapa yang pakai dia malah cuma berdebu doang, cuma dipajang gitu kan. Dan saya berpikir ya dia akan jadi kayak maybe ada orang yang mau gitu kan tertarik dengan Bambang ya. Kami akan berjalan dengan 2 campervan nantinya. Rencananya begitu. Jadi nanti tuh Jajago akan punya 2 campervan. Salah satunya ini tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan. Oh. Tapi saya Iya. nggak mau dia diem. Cuma ditaruh di museum itu belum saatnya. Bambang terlalu muda kilometernya. Kilometer sekarang 14.000. Iya. Oh ya? Iya. Iya. Kami belinya ini kilometernya 7.000. Sekarang mana bagian dalam? Nanti kita mau upgrade kok. Nanti Bambang kita upgrade final gear lagi tambahan. Jadi biar lebih low. Oke. Jadi biar bisa nanjak. Nah, yang ini Bang yang belum lihat nih. Nah, ini pakai ini biar gampang kasih lihat. Ini tuh semuanya full lemari, Bang Den. Dan ini besar. Besar ya. Tuh ini semua lemari. Oke. Kayak Bang Den punya apa tadi Bener. sebutannya? Peti mati. Peti mati. Nah, ini peti mati kami. Ini mati ya, benar. Peti mati. Nah, ini Begini. kursi-kursi, Begini ya, tenda, kursi. meja di sini. Kalau ini tuh untuk apa ya kalau nggak salah ya? Oh sama nih meja-meja juga. Ini Peralatan-peralatan. untuk bin kopi juga, bin kopi. Iya, oke. Nah ini yang saya bilang nih Bang Dem makan tempat nih. Ini baru kita kirim. Ini apa nih? Jaket dingin. Oh, kecil. Kalimantan nggak pakai. Nah, Iya, Jawa nih Kalimantan, mulai ya. dingin nih, Jawa nih. Ada tempat-tempat dingin nih. Jawa, nanti Sumatera. Iya. Ini semua sih kursi-kursi. Karena buat- orang kalau di Jawa pasti ngajakin campingnya ke gunung semua. Oh iya, dingin-dingin gila. Aku di sini di Ciwidey itu kedinginan. Kita orang Kalimantan nggak bakal dingin kan? Gila ini 4 cuman betul-betul Semua. efisien banget, besar-besar banget ini. Ini khusus lampu-lampuan. Nah, kalau kayak gini baru bener nih bikinnya nih, segede gini nih. Iya. Kita keliling Kalimantan itu saya kira kan berapa puluh ribu, enggak. Kalimantan selesai sampai Sulawesi itu kilometer masih rendah. Karena kita nggak pernah balik Om. Oke. Kalau kita PP kan 2 kali dia punya ongkos kilometer. Iya, iya. Kan kita jalan terus tanpa pulang-pulang. Itu irit banget. Oh, jadi itu rencananya nanti September ini mau langsung keluar. Enggak, kita ngetes Indonesia dulu. Kita Indonesia dulu, setelah itu Kalau baru- udah Iya. aman, udah nggak ada problem, kita Baru mau kita keluar. bos ke Asia. Amin. Wah, keren Amin. banget. Luar biasa. Hah? Inverter buat Oh, hidupin kulkas. Inverter oke. besar. Ini. Lalu kalau di bagian sini kan kami sini tidur gini kan. Hmm? Nah, aku tuh mendesain agar segalanya tuh bisa diakses dengan satu tangan. Contoh, ini tuh untuk taruh charger. Ini charger sini charger. Nah. Oh, kita bawa wifi juga. IndiHome Orbit. Ini buat wifi, ini buat kabel-kabelan. Kayak Orbit ya? Orbit. Jadi kita taruh Orbit sini. gimana? Ada kendala nggak? Orbit pulsa lumayan mahal. Oh ya? Karena dia kan beli pulsa kayak pulsa Telkomsel. Oh. Tapi aku pernah ngetes bagus sih. Maksudnya tuh dia di tempat yang sinyalnya 4G 1 ya, bar. itu maksudku aman ya? Dengan dia bisa jadi 4 bar. Oh, iya. Dia full fokus utuh. Tapi dia Aku ada rencana juga soalnya kemarin aku. cuman gini Bang Den, dia tuh harus colok ke listrik. Nah, ini problemnya. Mana ya? Tuh, dia tuh colokan tuh pakai colokan yang PLN itu. Tuh. Oh, kan ada Bluetooth. Hei. Benar sekali Bang Den. Sangat tepat. Kayaknya keliling dunia itu impian semuanya para Oh, iya, petualang-petualang ya. Kiblatnya ke sana dia masih Ya, yakin. pasti ke situ. Apalagi kalau kita udah selesai Indonesia. Dulu sih orang biasanya nunggu sampai Papua dulu, baru kepikiran mau keliling dunia. Tapi ini luar biasa. Karena mumpung ketemu, karena biasa gini loh, saya ketemu banyak road tripper ya. Dia tuh akan pergi ke Asia, dimulai dari Kalimantan. Kayak ada nama 360 Borneo. Dia habis dari Kalimantan pasti kan mainnya ke Kuching, ke Sarawak, ke Brunei kan. Iya. Nah, kami tuh kan duluan ke sana, duluan. Jadi pas saya di border itu langsung tuh "Duh, iya aku pengen Nah, gitu loh. Aku iya, pengen iya, ke sana iya. gitu loh. Cuma Bapak nggak bisa masuk. Iya. Jadi pas di Jakarta ketemu ada yang camper van yang bisa bikin itu. Cinta lama kembali berdebu. Pasti bisa. Harapannya tiba-tiba jadi besar lagi ya. Ya, Iya. tapi pasti kami selesai Indonesia dulu pasti. Karena Indonesia tuh terlalu indah bagi aku Bang. Kalimantan yang kata orang aja mah tuh ya cuma hutan, nggak ada apa-apanya. Kami aja 8 bulan tuh itu indah banget Kalimantan. Bagi kami sih indah banget. Semuanya pasti indah. Oh ya, semua indah. Semua Mereka, indah. aku rasa juga begitu.
Indonesia semua punya keunikannya masing-masing, Iya. punya keindahannya masing-masing, Betul. dan itu memang betul-betul Betul. berbeda-beda. Ya, Kita nggak bisa bilang compare, nggak bisa. Ini lebih bagus, ini lebih bagus. Ya, Itu sulit. dulunya aku sering compare, aku bilang, wah ini lebih bagus daripada ini. Tapi setelah kita jalani, indahnya beda gitu loh. beda. Indahnya beda banget. Even Sumba yang cuma tanah gersang aja, itu kan Cakepnya. sama. Cakepnya dengan cara berbeda Iya. ya. Itu ada colokannya juga tuh. Iya, ini colokannya semua sini. Ini buat hidrolik yang tadi hidrolik. Kemudian ini semua tuh adalah untuk lemari pakaian. Total ada 1, 2, 3, 4, 5. 2 punya saya, 3 punya Riana. Plus gudang tuh punya Riana juga. Ya cewek lah Bang Den biasa lah. Ya, mereka banyak perlengkapan. Kak Beda juga banyak kan? Iya, sama aja. Lanjut. Wah, di situ masih ada lagi tuh. Nah ini tuh, ini kan hiasan aksesoris, cuma kita juga jadikan di meja. Nah, di sinilah sering ngedit-ngedit ya. Yo, ngeditnya di sini, makannya di sini. Ha. View-nya tuh harusnya view-nya gunung atau laut. Cuman ya inilah Jakarta ya, view-nya parkiran atau luar lah. Oke, ini buat meja makan. Ini kita bakal lanjut gitu loh. Jadi kita kelarin Indonesia dulu, Indonesia kelarin gitu kan. Nah, baru nanti ya kalau uang cukup ya karena kenapa kami kekeh mau pakai perfect untuk ke dunia. So aku kayak biasa kayak awalnya gitu. Aku pikir pasti akomodasi mahal, transportasi mahal, konsumsi mahal. Campervan adalah solusi yang paling murah. Betul. Aku pernah hitung kemarin kami di Kalteng tinggal sebulan, udah plus makan, plus jalan, semua all in 1 bulan cuma 3 juta. Ya. Itu kita makan kenyang ya Beb. Betul. Iya. Kita kan punya kulkas juga, jadi stok daging. Dan ini adalah kulkas untuk menyimpan Itu oleh-oleh. berarti 24 jam ya? Iya iya. Ini daging semua full, makanan semua full. Cukup ya itu akinya ya? Ih, Oh, lebih. dia solar mana? Selama matahari terbit, Iya, maka dia akan ada di sini. Nah ini barangnya Riana. Tuh. Segala peralatan dapur, bumbu, gelas. Nah, ini ya sama nih, ini lemari semuanya full untuk barang-barang Riana nih, dari pisau, nah, semua di sini. Nah, monggo. Ini piring-piring di sini. Bang dia juga pakai piring ini kan? Oke dong. Yang apa? Yang nggak perlu dicuci punya itu ya? Nah, ini untuk gear-gear saya, hard disk, gadget sini. Ini Banyak juga ya kompartemennya. banyak. Ini Eh, semua buat ini ini semua desainnya ini. kompartemen semua. Ini nggak ada yang nggak berguna. Ini kuali-kuali besar. Nah, ini masih ada space nih, masih ada kosong sedikit. Nah. Jadi kalau terburu ya, kita punya AdSense tak cukup, nah, kita jual bakso Bang Den. Kami Wah. nanti juga mau rencana mau kayak Bang Den, mau mulai ada baju atau ada topi atau apa kan. Oh, laku itu pasti. Cuman aku belum bikin karena apa? Aku takut makan tempat. Makan tempat. Memang itu persoalan. Iya. Yang jangan offline lah, jualnya online aja. Rencananya Iya, pelan-pelan. Kan online kita kan aja. kiblatnya tetap ke Bang Den. Nanti kita belajar. Paling Online. apa Nanti kan udah kumpul kan langsung keliling dunia. Cheers. Kalau kita mau masak, nah kita tinggal keluarin ini. Mana ya? Nah, ini. Ini kompor. Oke. Jadi kompor untuk yang kita masak taruh sini. Kalau butuh untuk bahan makanan, kita tinggal angkat nih kulkas. Ini gede, ini kulkasnya gede banget. Gede banget ini kulkasnya. Bisa buat jualan mentol. Jualan es krim ini. Nah, ini kan kalau berarti kita kan kita mulai masak, kita ambil barang dari kulkas. Ya. Nah, di kiri adalah untuk cuci-cuci barang. Jadi ini kalau dibuka, ini jadi papan talenan buat potong-potong. Itu wastafelnya. Wih, mah. Jadi kalau lagi memang apa-apain tinggal di masak. Ini tinggal ada 2 Kalau mode. keluar mobil ya. Nggak perlu, semua di dalam mobil. Itu kan. Betul. Mobil. Ini buat air kita cuci-cuci. Nah, ini buat air galon. Tuh, buat air galonnya air bersih, namanya cuci-cuci. Nah. Sementara Riana happy ya. Jadi yang penting istri happy lah. Itu kuncinya. Kuncinya. Kalau dia yang minta pulang udah repot semuanya. Nah, itu. Bubar, Itu. berantakan. Memang kalau istri udah cemberut selesai lah. Kita punya perjalanan dulu kelar juga. Makanya saya dedikasi semua ini adalah untuk istri yang tercantik. Tapi kemarin kan kami juga ikut latihan off-road kan.
kami kena racun tuh, asiknya 4x4, gila asik banget, gue bilang lu bisa masuk ke daerah yang aku tak bisa Iya, masuk. betul. Nah, cuma karena memang kami tidak ke arah itu, kan kami bawa motor. Dia pakai motor buat masuk pelosok. Ya dia memang sih selalu ada plus minus Iya, ya. pasti. Kita mau Pasti. bikin camper van, kita dalamnya bisa nyaman seperti ini, bisa tidur apa segala macam. Tapi kalau Mobilitasnya kurang. Iya, mobilitas untuk belusukan ke daerah pelosok-pelosok susah. Iya. Tapi kalau kami 4x4 bisa masuk kemana aja, tapi Betul. ruang di dalamnya yang terbatas. Iya, Selalu iya. begitu. Semua selalu gitu. Oke, aku bilang ya. Tapi memang aku sengaja bikin ini lapang karena aku juga kerja kan sih kan. Kita ngedit sendiri. Ya. Jadi ya kita butuh nyetir udah capek Bang Den itu kan, kita ngedit tuh sekarang lagi Iya. udah lah, berarti harus tempatnya nyaman kan. Ini nyaman banget loh, aku rasain lega banget ya. Oh iya. Mobil Grand Max kan? Keren, Mac. Gile bisa selega Ini ini. lega kok, lega. Betul. Jadi bisa jadi inspirasi kami nanti. Ini tuh gudang. Oh, itu ada tempat lagi ya? Oh iya, ini gudangnya gede banget nih. Ini gudang. Jadi boom sampai ke dalam. Ini gudang semua. Nah, kalau ini tuh stok makanan. Tuh. Udah berkurang stok makanan kita, Bre. Oh ada, masih ada nih, banyak nih stok makanan. Nih. Nah, ini semua stok makanan. Enggak sebanyak ini ya. Nah, ini exhaust buat udara dari mobil keluar. Ini kalau yang punya Grand Max nih cocok nih, inspirasinya nih. Ini karena sudah praktisi ya. Iya. Pelaku sendiri nih yang pakai sudah Yoi. bongkar pasangnya sudah berapa kali. Dan kurang Grand Max. teruji dengan Riana tuh tidur dengan nyaman di mobil ini. Jadi kenapa kita bilang tidur kita tuh cuma 30% di mobil kayak kata Riana tadi? Karena kita sering itu dapat panggilan hotel ya, untung lah ya ada hotel manggil kita buat endorse gitu kan. Ya. Nah, kalau dapat hotel kita pergi hotel. Iya dong. Betul. Berarti dong. Nah, tapi untungnya adalah even tanpa hotel pun kita tidur di mobil ini dengan nyenyak, nggak ada masalah gitu. Gimana cara meyakinkan keluarga dulu sebelum memutuskan hidup seperti ini? Biasanya itu keluarga yang menjadi Iya. tantangan yang terberat. Susah itu tuh, berat itu. Memang, aku yakin Bang Den di awal juga gitu kan. Iya sama. Pasti orang bilang Anda gila itu kan. Betul. Ya sama. Punya kami tuh punyaku agak berat karena apa ya, kayak doktrinnya orang rata-rata lah. Lu kerja yang bagus ya, dapat uang banyak, kemudian nanti lu beli rumah, lu menikah punya keluarga yang bagus, Ya. lu bahagia selamanya. Ini kan hidupnya rata-rata orang. Ya. Jadi tiba-tiba anaknya yang gila ini bilang mau keliling Indonesia, dia ngamuk dong gitu. Kerjaanmu gimana? Rumahmu gimana? Oh, banyak hal gitu kan. Aku bilang, dia kan nipu sih dikit. Aku bilang, aku nih bikin YouTube. Jadi YouTube tuh income-nya dolar, aku bilang. Oh iya, aku bilang dolar, aku bilang. Ya $1 kan juga dolar gitu kan. Iya, Nah, aku makanya bilang, jadi ku tipu keluargaku dengan halus adalah aku nih bukan pergi jalan, aku tuh kerja. Iya. Nah, lalu Cari uang ini. cari uang, aku bilang. Cuan-cuan. Lalu kan Riana kan anak tunggal, Oish. cantik pula gitu kan. Waduh. Jadi kan kadang-kadang kan konten kami itu memang benar itu, kita kan tinggalnya tuh di polsek, tidurnya SPBU, tidurnya sembarangan. Nah, orang tua tuh marah. Oke. Kalian benarkah ke hutan ini sendirian gitu kan? Iya. Oh enggak, itu cuma konten, ku bilang. Abis kami tidurnya di hotel kok, ku bilang. Kayak kami kan ada ya tidur di polsek tuh sering. Nah, kami bilang, kami nggak di polsek, ku bilang itu cuma konten. Nanti kami tuh tidur di hotel, menenangkan hati. Betul. Apa- Wajar itu. menenangkan hati. Orang tua seperti itu. Cuman yang udah jalan lama, kan mereka mencium juga. Kan nggak mungkin lah. Aku tahu tuh daerah itu nggak ada hotel di belakang, tidur di hotel mana gitu, ketahuan itu loh. Tapi ya untungnya udah, puji Tuhan ya, channel Jajaku lumayan besar gitu kan. Dan udah beberapa kali masuk media. Dan saya kirim ke orang tua. Nih mak, anak kau masuk TV nah, masuk Weh, masuk bangga koran, oh, bangga dia. Itu ya anak masuk koran kan happy. Iya. Cuma memang di awal kayak susah. Pasti. Kalau dari Diana? Ini serem. Nggak serem. Kau tak seram, aku yang seram. Penasaran ini. Langsung dibilang ini serem. Langsung penasaran kan? Nah, gimana kan? Bisa di-share atau enggak? Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Sama. Oh itu, jadi tuh butuh waktu untuk meyakinkan mertua saya, mamanya Riana, gitu kan? Karena kan ya anak semata wayang gitu. Iyalah. Lalu lu mau ngapain? Iya. Dia nyangkapannya gimana? Betul, Ya betul. tugasku tuh adalah bagian negosiasi. Hmm. Tenanglah, gitu kan? Percayalah, ini Woi. cangkapannya begini. Waduh. Gile. Untung udah berpengalaman di Peru ya. Oh ya, negosiasi. Negosiasi lalu kemudian untungnya Riana tuh tipe nekat.
Oh, Diananya nekat. Jadi aku juga bantuin ya Ya, tenangin ya, orang ya. tua juga. Nggak apa-apa kok, ini aku juga suka apa. Ya, Ini juga hobi. harus sepakat dua Ah, pihak. Iya, Iya. iya. Saya kalau anggap udah deal gitu kan, kita terpaksa deal di jalannya, misalnya tuh Riana tipe yang nggak suka juga, tetap pejalan kita kan nggak happy, mukanya cemberut terus gitu kan. Nah, untungnya memang dapat pasangan yang kayak gini, Oke. yang bentukannya gitu gitu. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya ya Orang tua. kita jalan. Makin lama makin pelan, ya makin boleh kali. Jadi awal doang. Awalnya aja. Iya. Iya, awal doang. awalnya doang. Kita nekat, udah kami besok jalan, kami bilang hari, udah jalan aja. Tapi sekarang udah oke dong. Udah lumayan oke lah. Terpaksa oke lah, kita kan udah gak vlog juga, kita Iya. jalan Oke. juga. Nggak, maksudnya tadi kan udah dikasih yang udah diliput TV, udah diliput. Ya, Iya. untungnya. untungnya udah ke arah itu, untung lah. Ada lah dikit hasil dikit lah. Ya. Tunggulah beberapa dikit lagi pasti sudah makin bangga. Oh, Sudah oke. Udah di kelas. Bagaimana Bu Riana? Mantap. Mantap. Wih, hebat ya. Sejauh ini sih aman sama nyaman sih. Apalagi sebentar lagi akan keliling dunia. ya, amin. Kita tunggu Aminkan aja. konten-kontennya. Aminkan aja. Ini apar, wajib Iya, ya. wajib. mau jaga-jaga. Ini wajib buat jaga-jaga. Jadi buat safety kita kan apa? Safety. Kedua paling bawa ini Sungan. Ini apa tuh? Sungan. Buat nyetrum. Oh, wajib dulu. Iya. Masih pakai nggak sih? Masih hidup masih barangnya? Karena kan kalau Oh masih ya? Masih ya? bawa senjata kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Senjata api. Iya. Itu. Gitu. Oh, ini untuk safety. Iya. Keamanan. Waduh. Kalau kena gimana nih? Jangan sampai kena. Seandainya 20.000 watt katanya kalau kata. penjahat kena, Pingsan lah. Pingsan, ya? Nggak boleh mati. Mati kita masuk penjara, Pak. Nakut-nakutin orang aja. Kami parno kan orangnya kan. Kan kita sering tidur di mobil kan kadang malam-malam ada yang ketok pintu. Takut-takut juga, Pak. Oke, jadi sekarang nih kita di Jakarta rencananya berapa lama? Terus rencana selanjutnya mau kemana? Kita kemungkinan September itu udah pasti jalan. Jadi kami rencana tuh mungkin dalam waktu dekat kita udah bangun di apartemen kedua. Udah lagi proses bangun. Ya. Sekitar maksimal 3 bulan. Udah jadi kita lanjut jalan lagi. Ini jalan Dengan lagi. apartemen barunya. Wah, mantap. Kita gak sabar nih menungguin camper van baru. Adiknya si Bambang dong ya? Yoi. Adiknya si Bambang. adiknya Bambang kan? Bambang kan yang Abangnya. lebih tua. Iya. Yang dituakan nih. Iya, keren, mantap. Nah, sekarang selama perjalanan kemarin itu pasti orang pengen tahu dihitung nggak sih biaya per bulan itu biasanya berapa? Ah iya iya, saya suka Berapa? mencatat. Selama di Kalimantan. Bentar ya. Tapi kalau perjalanan doang itu mungkin bagiku nggak mahal-mahal amat. Perjalanan nggak mahal, karena kebetulan kan kalau kayak aku masih ada kirim uang ke orang tua dan kita masih bayar asuransi yang premi lumayan. Pokok untuk kirim rumah sama asuransi itu kisaran 5 juta. Untuk perjalanan saya pernah ngitung itu di kisaran rata-rata di 5 sampai 10 juta per bulan. 5 sampai 10 juta. Itu udah cukup. Dan bahkan kadang-kadang bisa di bawah 5 juta. Tergantung kita di mana. Betul. Kadang-kadang ada kayak subscriber baik sekali, datang tentang kok ini ada oleh-oleh, debuang ya simpan, Iya, stok banyak. Jadi ya kisaran 5-10 juta itu per bulan Iya, sama. rata-rata. Cukup itu udah ya? Dengan harapan semoga tidak ada barang rusak. Iya. Ya, kadang ada hal mendadak. Enggak tahu apa, Iya, tidak bunyi kan. Udah, Iya, kalau iya. mobil udah bunyi udah. Untungnya karena kilometer Bambang tuh masih baru banget. Jadi dia nggak pernah ada problem sama sekali. Oke. Cuma problem kami ya cuma di kaki saya nih. Aku nggak pernah main kopling. Jadi sering kayak contoh Jakarta nih, Bambang ini saya bawa Jakarta berapa kali mati mesin di lampu merah. Oh, Gigi satu, Oh, kopling angkat cari empat. metik lah sudah. Itulah aku mau cari metik. Lagi nyari, semoga dapat. Iya, nanti ini ada yang Bambang metik dong. Aku pengen metik, pengen banget. Cuman setelah berkonsultasi dengan banyak road tripper, mereka selalu mendewakan wajib manual. Kalau mau dilanjutin pertanyaan dan cerita emang nggak akan ada habis-habis. Betul. Tapi gue masih berharap kita bisa ngobrol suatu saat, apakah itu direkam atau enggak, itu di tempat camping, di alam terbuka. Iya. Yes, karena Yang nanti akan ada sejuk. momen di mana kita akan mereview seruling senja, luar dalam, kiri kanan, dan bagaimana Bang Den Kak Beda tidur seperti normalnya di dalam seruling senja. Ya. Oke. Oke, terima kasih, John. Siap. Terima Bang kasih, Den, Diana. terima kasih Terima kasih. banyak. Thank you. Sukses selalu. Amin. Kita tunggu konten-konten Terima keliling kasih dunianya Bang ya. Den. Amin. Barengan dong. Oke. Barengan. Jangan lupa yang belum subscribe channel Jajago Keliling Indonesia. Terima kasih. Nah. Dah.
Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya Menarik pilihan ini. warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah Ya. kita pakai Kuat, bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.